Bosku, jangan lupa subscribe, like and share channel Mapis Kempis ya bosku. Makasih. Bab 1811, Tanpa Hukum. Begitu Su Zengji diizinkan keluar dari pangkalan, dia akan melanggar hukum. Dia akan menjadi bencana bagi Daxia. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Bahkan berlebihan untuk mengatakan bahwa Su Zengji adalah hari kiamat. Su Zengji meraung liar. Aku tak terkalahkan di dunia. Siapa yang bisa menghentikanku? Hahaha. Ye Junlin, kamu hanya layak merangkak dan berjuang di bawah kakiku. Dia benar-benar tak terkalahkan. Menyesali. Penyesalan tak berujung. Mengapa Anda membawa kembali pengkhianat Su Zengji? Alih-alih membiarkan Ye Junlin membunuhnya secara langsung. Ye Junlin masih membujuk mereka seperti itu, memperingatkan mereka bahwa sesuatu akan terjadi. Tapi tidak ada yang akan mendengarkan. Tidak ada yang akan mendengarkan saran Ye Junlin untuk menjaga Su Zengji dan menahan Su Zengji. Semua orang mengatakan bahwa Su Zengji berubah pikiran dan bertobat. Di pangkalan, dia diberi terlalu banyak kekuatan. Bahkan jika Wen Lei menyarankan berkali-kali, dia ditolak dan dimarahi. Sekarang itu benar-benar terjadi. Jika saya mendengarkan saran Ye Junlin pada awalnya, apakah ini akan terjadi? Akankah orang yang sombong seperti itu bertobat? Tidak akan. Membuat orang seperti Su Zengji mengakui kesalahannya berarti menyangkal dirinya sendiri. Bagaimana ini mungkin? Wen Lei perlahan memandang Xie Zhengfeng. Pemimpin timnya masih mengatakan kemarin bahwa sesuatu terjadi. Dia akan mengurus semuanya. Sekarang sesuatu terjadi. Anda harus menanggungnya. Bisakah Anda membelinya? Pada saat ini, Su Zengji telah mengenakan meja setipis sayap jangkrik. Ini adalah meja suit yang dia buat khusus sebelumnya untuk mengontrol energi. Boom. Dia melangkah maju. Dalam sekejap, dia muncul ribuan meter jauhnya dan datang ke Wen Lei dan yang lainnya. Dia adalah tubuh energi murni sekarang. Dan jika dia melepaskan sedikit energi, dia bisa berjalan seperti lalat, dan bahkan lepas landas. Jadi 1 langkah kilometer adalah normal. Melihat Su Zengji yang tiba-tiba muncul seperti dewa. Personil di luar laboratorium lari ketakutan satu persatu, dan mulai berteriak. Berisik. Su Zengji berkata dengan dingin, dan mengepalkan tangan kanannya. Energi tak terlihat bocor keluar, dan gelombang udara ditarik ke udara, langsung menusuk orang yang melarikan diri. Bang! Su Zengji menamparnya lagi, menyekat tubuh seseorang yang melarikan diri dari jarak 100 meter. Pelepasan energi jarak jauh menghasilkan efek pembunuhan tak terlihat yang berjarak 1000 meter. Biarkan semua orang benar-benar berpikir bahwa Su Zengji adalah iblis. Segera, Su Zengji mulai membunuh. Siapapun yang melarikan diri dihancurkan oleh Su Zengji. Mulai sekarang, aku akan membunuh siapapun yang berani melarikan diri dari pangkalan. Seru Su Zengji. Suaranya ditransmisikan ke setiap sudut pangkalan eksperimental melalui energi, sebanding dengan penyiaran. Semua orang ketakutan, meringkuk dan menggigil. Segera, seluruh pangkalan teknologi Shenlong berada di bawah kendali Su Zengji sendirian. Anggota senior dari aliansi teknologi Shenlong ingin menangis. Maaf. Orang ini seharusnya sudah terbunuh sejak lama. Mereka mencampur palu. Nah sekarang, semua orang telah menjadi tawanan Su Zengji. Dia akan membunuh jika dia mau. Kontrol seluruh pangkalan. Su Zengji kembali ke laboratorium No. 1. Dia muncul langsung di depan Wen Lei. Wen Lei tanpa sadar mundur 2 langkah. Temperamen Su Zengji sebelumnya murung, seperti orang gila. Sekarang dia telah menjadi tubuh energi. Diperkirakan dia akan semakin tidak manusiawi. Akan membunuhnya sesuka hati. Siapa yang tidak takut mati? Apakah kamu tidak suka menatapku sepanjang waktu? Apa gunanya pada akhirnya? Para idiot ini tidak mendengarkanmu. Ye Junlin benar. Ada terlalu sedikit orang pintar di sini. Su Zengji tertawa mengejek. Pada dasarnya, IQ setiap orang tinggi. Tetapi kecerdasan emosional belum tentu tinggi. Mulai sekarang, kalian semua harus tunduk padaku. Teriak Su Zengji. Wen Lei adalah orang pertama yang berdiri. Meskipun aku takut mati, tidak mungkin menyerah padamu. Apakah kamu membunuhku? Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak akan berani membunuhmu? Su Zengji perlahan mengangkat tangan kanannya. Bab 1812, Iblis Lahir. Wen Lei menutup matanya dan menunggu kematian datang. Tapi tubuhnya gemetar. Su Zengji mencibir. Ingin mati.
Aku tidak akan memberimu kesempatan ini. Terlalu murah untuk membunuhmu secara langsung. Apakah kamu tidak memiliki koneksi dengan Ye Junlin? Mengapa kamu tidak memanggilnya untuk menghentikanku? Hahaha, aku lupa. Ye Junlin saat ini adalah musuh publik nomor 1 di Daxia. Dia adalah iblis besar yang semua orang bisa dapatkan dan bunuh. Dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Wen Lei menatapnya dengan keras kepala. Dibandingkan dengan Ye Junlin, kamu ini iblis besar. Pada saat ini, dia mengerti kebenaran. Baik atau jahat, itu masih tergantung pada hati orang tersebut. Itu tidak ada hubungannya dengan latihan khusus yang dia gunakan. Ye Junlin dan Su Zengji di depannya adalah contohnya. Setelah Su Zengji memperoleh kemampuan yang menakutkan, berapa banyak orang yang dia bunuh segera? Ye Junlin jelas tidak seperti ini. Setidaknya untuk memeriksa resume Ye Junlin, mereka semua berkontribusi pada Daxia dan rela berkorban untuk orang-orang. Xie Zhengfeng di sebelahnya buru-buru berkata, Wen Lei, apa yang kamu lakukan? Beraninya kamu membandingkan iblis Ye Junlin dengan Tuan Su. Tuan Su hari ini cerdas dan berani. Dan itu adalah masa depan Daxia. Pasti bukan iblis yang bisa menandingi. Kemarin, dia masih bersumpah akan bertanggung jawab jika terjadi kesalahan. Sekarang, seperti bajingan, dia mulai berlutut dan menjilat Su Zengji. Hahaha. Su Zengji tiba-tiba tertawa. Xie Zhengfeng tertawa terbahak-bahak. Seperti setan. Apakah kamu tahu seperti apa orang yang paling aku benci? Su Zengji bertanya tiba-tiba. Aku tidak tahu. Pikiran Xie Zhengfeng menjadi kosong. Tipe orang pertama yang aku benci adalah Ye Junlin. Dan dia adalah satu-satunya. Tipe kedua adalah orang-orang sepertimu. Begitu suara itu jatuh, tangan besar Su Zengji tiba-tiba menutupi sampul Tianling Xie Zhengfeng. Boom. Aliran energi berubah menjadi gas bocor dari telapak tangannya dan menyerbu kepala Xie Zhengfeng. Af. Xie Zhengfeng menjerit sedih. Seluruh keberadaannya dibubarkan. Dan pada akhirnya semuanya menghilang. Bahkan tidak ada sampah yang tersisa. Semua orang yang menyaksikan ini tercengang. Kejam. Terlalu kejam. Tetaplah. Aku akan menunjukkan jalan hegemoniku. Bukankah Ye Junlin iblis? Aku akan bergabung dalam perang salib melawan iblis. Selama aku membunuh Ye Junlin, maka aku akan menjadi Daxia. Superhero. Tempat pertama dalam daftar itu juga milikku. Su Zengji tertawa terbahak-bahak. Tuan, jika Anda pergi berperang melawan Ye Junlin, rumah Tians dan sejenisnya pasti akan sangat populer. Beberapa orang muncul dari bayang-bayang. Ternyata itu adalah mantan departemen Su Zengji. Wen Lei sangat marah sehingga tubuhnya bergetar. Pahlawan sejati dianggap sebagai iblis. Tetapi iblis sejati melawan pahlawan atas nama keadilan. Dunia tidak adil. Bagaimana situasinya sekarang? Su Zengji bertanya. Putri dan ibu Ye Junlin dibawa pergi. Dan Li Ziran sekarang dilindungi oleh Tian Chefu. Mendengarkan laporan dari bawahannya, Su Zengji mengangkat senyum di sudut mulutnya. Li Ziran, aku merasa sepertinya aku tidak memiliki perasaan untukmu lagi. Tapi jangan khawatir, kamu akan segera menjadi milikku. Orang dan pikiranmu akan menjadi milikku. Meskipun Su Zengji sadar, setelah merombak tubuhnya, 7 emosi dan 6 keinginan pada dasarnya sudah usang. Untuk jalan selanjutnya, Su Zengji punya rencana. Kamu pertama-tama mengendalikan pangkalan teknologi Shenlong. Biarkan berjalan, dan gunakan untukku. Terutama laboratorium No. 1. Tangani sesegera mungkin, dan aku akan segera menggunakannya. Dengan penambahan departemen lama, Su Zengji benar-benar menguasai basis teknologi Shenlong. Dunia luar tidak tahu situasinya sama sekali, tetapi basis teknologi paling canggih telah jatuh ke tangan iblis. Selanjutnya, aku akan pergi. Pergi ke Ye Junlin dan Li Ziran. Wen Lei tahu bahwa jika iblis pergi, bencana akan datang. Tapi dia dikurung. Bab 1813, 3 teratas dalam daftar terkuat yang pernah ada. Dia biasanya kecanduan penelitian dan memiliki sedikit teman. Selain Ye Junlin, dia benar-benar tidak bisa memikirkan orang lain. Yang lebih membuatnya takut adalah kekuatan Super Su Zengji tidak berhenti membunuh orang. Dia juga bisa memanipulasi pikiran orang. Ketika dia baru saja pergi, Su Zengji mengendalikan kepala sekolah dari pangkalan teknologi Shenlong. Ini akan menjadi hal yang mengerikan. Pada saat ini, Ye Junlin menghindari pengejaran berbagai kekuatan,
sambil menyelidiki dalang di balik layar. Ye Junlin mengenal orang-orang di belakangnya dan pasti tidak akan menyerah. Ambil kesempatan untuk mendiskreditkan dia dan mengintensifkan konflik antara dia dan Dacia. Metode pengolesan sangat sederhana. Di satu sisi, ia berpura-pura menjadi kekuatan dewa jahat dan berselisih dengan dunia seni bela diri Dacia. Di satu sisi, dia langsung berpura-pura menjadi Ye Junlin dan dibantai. Dengan cara ini, pihak lain sedikit banyak akan meninggalkan petunjuk. Ye Junlin mengikuti jalan ini dan pasti akan mendapatkan sesuatu. Ye Junlin pertama kali datang ke pinggiran Yangcheng di perbatasan selatan. Menurut berita, ada pertempuran di sini sekarang. Banyak orang datang ke sini, dan Ye Junlin ada di antara mereka. Pada saat ini, Ye Junlin sudah mengubah penampilannya. Di antara buku-buku kuno yang ditinggalkan oleh Master Bai kepadanya, sebagian mencatat teknik penyamaran tertua di Dacia. Ye Junlin telah berlatih untuk waktu yang lama. Jika dia tidak mengatakannya sekarang, tidak ada yang akan mengenalinya. Dadada. Suara langkah kaki yang cepat terdengar, dan beberapa pria dan wanita muda muncul. Masing-masing adalah kekuatan surga ke-6 dan ke-7. Dari kelihatannya, dia berusia 20-an. Para jenius dari dunia seni bela diri Dacia. Tidak hanya itu, Ye Junlin juga memperhatikan bahwa ada fluktuasi energi yang lebih kuat dalam kegelapan. Seseorang masih diam-diam melindungi mereka. Ye Junlin bahkan tidak perlu memikirkannya. Gadis-gadis muda ini pasti berasal dari kekuatan seni bela diri super kuno. Takut berurusan dengan diriku sendiri. Kali ini, saya takut semua kekuatan super kuno ini akan meledak. Segera semua orang datang ke medan perang. Itu berantakan. Darah menetes, dan tulang menumpuk. Kita masih selangkah terlambat, kata anak-anak muda itu. Salah satu pria berbaju hitam berkata dengan senyum menghina, apa gunanya membunuh beberapa sekte jahat? Jika kamu ingin membunuh mereka, bunuh saja Ye Junlin. Dia adalah Ji Fengchen jenius yang menempati peringkat ke-16 di Great Summerland. Bunuh Ye Junlin. Bagaimana mungkin? Dia adalah pria terkuat ke-6 di langit. Terlalu delusi bagi kita untuk membunuhnya. Suara wanita yang lembut terdengar. Seorang gadis dalam gaun kuning dengan wajah bangga. Dia adalah Ning Yan, yang menempati peringkat ke-13 di Great Summerland Ranking. Tidak realistis. Kecuali 5 master teratas di daftar peringkat bumi. Suara wanita lain terdengar. Wanita ini, mengenakan gaun putih, terlihat seperti peri yang tidak makan kembang api di bumi. Tian Jiao Fujia, yang ke-7 di daftar peringkat bumi. Hanya berusia 18 tahun, tetapi jauh lebih kuat dari rata-rata surga ke-7. Ini adalah kesombongan Dacia, masa depan dunia seni bela diri. Mendengar ini, semua orang memandang seorang pria muda di depannya. Dia mengenakan gaun panjang biru, dengan tangan di punggungnya, dan dia memiliki sikap yang tenang. Semua orang menatapnya dengan kagum dan iri. Tian Jiaolin Tianlong, peringkat ke-5 di Great Summerland Ranking. Faktanya, kekuatan beberapa Tian Jiao teratas di peringkat bumi sebanding dengan peringkat surgawi. Lin Tianlong di depannya sangat dekat dengan surga ke-8. Saudara Tianlong, dia baru berusia 19 tahun ini. Beri dia 10 tahun lagi, dan dia pasti tidak akan memiliki masalah untuk melampaui Ye Junlin. Ya, ketika Ye Junlin berusia 19 tahun, dia pasti tidak sebagus saudara Tianlong. Saya pikir sekarang Tianlong Brother adalah master di langit. Semua orang berkata dengan obrolan. Pada saat ini, Lin Tianlong tiba-tiba berkata, saya tidak bisa bersaing dengan master di langit. Segera, dia mengubah kata-katanya, hai. Dan berkata, tapi 3 orang mesum di depan belum tentu. Sejak Paviliun Tianji mengumumkan peringkat langit dan bumi, paviliun tersebut diklaim sebagai yang terkuat yang pernah ada di peringkat bumi. Apalagi dengan tambahan Junjun. Secara khusus, 3 kesombongan teratas dalam daftar bumi bahkan lebih sesat hingga keterlaluan. Bab 1814, Pasukan Dewa Jahat Menyerang. Evaluasi yang diberikan oleh Tianji Pavilion, kali ini daftarnya dapat menempati peringkat pertama di zaman kuno dan modern. Terutama 3 talenta teratas yang langka. Selain Junjun, tingkat penyimpangan keempat orang ini belum tercatat di Paviliun Tianji. Bahkan Paviliun Rahasia Surgawi tidak dapat memprediksi sejauh mana kelompok jenius di Dacia ini akan pergi di masa depan. Singkatnya, dunia seni bela diri Dacia makmur. Ada kemungkinan besar untuk mengalahkan ratusan negara.
Orang-orang yang hadir mendengar bahwa Lin Tianlong, yang kelima di peringkat bumi, dan Fu Jia, yang ketujuh, berkumpul di sekitar mereka satu demi satu. Lagi pula, tidak mudah untuk memenuhi arogansi bumi. Apalagi dengan peringkat yang begitu tinggi. Julukan Fu Jia, Peri Fu, sangat mencengangkan baik dari segi kekuatan maupun penampilan. Lin Tianlong bahkan lebih tak tertandingi. Ketika orang-orang ini muncul, mereka harus menjadi fokus penonton. Ye Junlin tidak punya waktu untuk bermain dengan anak-anak ini. Dia di sini untuk mencari petunjuk. Ketika semua prajurit yang hadir sedang merayu Lin Tianlong dan keduanya, Ye Junlin adalah satu-satunya yang mengamati medan perang, yang tampaknya sangat mendadak. Ini membuat Fu Jianing masih menatapnya. Kakak Fu sangat aneh. Hanya orang ini yang sepertinya tidak mengenal kita. Dia bahkan tidak melihat kita. Jika Anda sopan kepada mereka, mereka akan mengabaikan Anda. Sebaliknya, jika Anda mengabaikannya, itu akan menarik perhatian mereka dan membuat mereka tidak seimbang. Memang, orang-orang biasa perlu tahu bahwa Tian Jiao ada di sini. Setidaknya lihatlah. Dia tidak normal, tapi kekuatannya rata-rata. Dia pasti orang tanpa nama, dan dia belum pernah mendengar tentang kita. Menganggap Ye Junlin sebagai orang yang tidak dikenal, dan mereka sama sekali tidak merasa lega. Sekarang, di kota kecil tidak jauh dari sini, sekelompok orang sedang menyusun rencana. Saya baru saja mendapat kabar bahwa 4 surga terpilih dari daftar bumi telah muncul di sini. Ini adalah kesempatan bagus. Lalu apa yang harus dilakukan? Tepat pada waktunya, sekelompok pengikut Dewa Jahat akan segera datang. Ayo pimpin pengikut Dewa Jahat ke sana. Gunakan tangan mereka untuk menyingkirkan Tian Jiao. Hahaha, rencana yang bagus. Jika Tian Jiao terbunuh, maka dunia seni bela diri Daxia akan semakin kacau. Ini adalah harapan untuk masa depan. Lin Tianlong, Fu Jia mereka tidak akan pernah tahu. Telah dihitung. Beberapa lusin mil jauhnya, sekelompok kekuatan jahat kuno muncul. Pakar itu seperti awan, dan ada banyak orang. Setelah sengaja dibimbing, sekelompok orang bergegas tanpa henti. Ye Junlin tidak menemukan apapun setelah menjelajah. Dia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Tapi saat berikutnya, ada kilatan di matanya. Seseorang datang. Satu demi satu napas jahat dan kuat melonjak. Inilah dewa jahat yang mengikuti tentara. Ini adalah 17 kekuatan jahat kuno yang tersembunyi di hutan lebat dari 10 arah perbatasan Miao. Dia dulunya adalah pengikut setia dewa jahat awan api. Sejak dewa jahat awan api menghilang, mereka bersembunyi di pegunungan 10 penjuru untuk pertama kalinya. Tuan Muda Lin, Peri Fu, aku akan mengikutimu untuk berburu Ye Junlin. Para prajurit yang hadir semua akan mengikuti Lin Tianlong. Qi Fengchen dan Ning masih akan setuju. Ekspresi Lin Tianlong dan Fu Jia berubah. Tidak, seseorang ada di sini. Bisakah kamu mundur? Fu Jia bertanya. Aku khawatir sudah terlambat. Bersiaplah untuk bertarung. Tubuh Lin Tianlong bergetar, memancarkan aura badai. Dadada. Tak lama kemudian, langkah kaki terdengar. Para dewa jahat mengikuti tentara dan datang dari segala arah. Dalam sekejap, Lin Tianlong dan yang lainnya dikepung. Semua orang gugup dan melihat sekeliling dengan waspada. Aku tidak menyangka akan ada sekelompok ikan besar di sini. Para pengikut dewa jahat menunjukkan taring mengerikan mereka satu demi satu. Melihat Lin Tianlong dan yang lainnya, rasanya seperti melihat mangsanya. Hati-hati, lawannya sangat kuat, sangat kuat. Lin Tianlong tampak waspada. Dia sudah merasakan kekuatan pihak lain, dan diperkirakan ada lusinan master yang dekat dengan surga ke-8. Mereka tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Bab 1815. Apa yang positif? Apa itu jahat? Fu Jia dan yang lainnya juga mengubah ekspresi mereka satu persatu. Jumlah dewa jahat yang mengikuti tentara besar, dan jumlah tuan seperti awan. Anda bisa tahu dari nafas. Di pasukan dewa jahat ini, ada juga 3 master dengan kekuatan daftar surgawi. Sebagian besar cara bengkok ini tidak tercantum dalam daftar pavilion Tianji. Namun masih tidak sedikit yang memiliki kekuatan Skylist. Meskipun ketiganya hanya di bagian bawah daftar, mereka bukan sesuatu yang bisa ditandingi oleh Lin Tianlong, Fu Jia dan yang lainnya. Terutama jumlah pasukan dewa jahat adalah puluhan kali lipat dari jumlah mereka. Mereka ditakdirkan. Sekelompok iblis jahat berani keluar dan bertindak liar. Qi Fengchen berteriak.
Masing-masing dari mereka memiliki penghinaan dan jijik di wajah mereka. Dalam konsep mereka, iblis bidat harus mati. Anda sama sekali tidak layak untuk hidup. Seperti belatung di saluran pembuangan. Ya, sekelompok iblis bergegas kembali. Atau kalian semua akan mati. Lin Tianlong juga memperingatkan. Di pasukan para dewa jahat, satu orang mencibir dan berkata, kamu terus mengatakan bahwa kami adalah iblis jahat. Pernahkah kamu melihat kami membunuh orang? Pernahkah kamu melihat kami melakukan hal-hal jahat dengan mata kepala sendiri? Apakah kamu melakukan beberapa hal buruk? Huff, apa yang kamu perdebatkan dengan sekelompok setan? Kamu adalah iblis sejak lahir. Kamu kejam dan tidak berperasaan. Dan kamu kecanduan pembunuhan. Kamu tidak berbeda dengan belatung. Kamu lebih dari lalat di menjijikkan. Terutama Ye Junlin, keturunan dewa jahat, adalah sampah di antara sampah. Jika kita menangkapnya, kita ingin dibantai dengan 1000 pedang. Apa yang tidak diharapkan Ye Junlin adalah bahwa pertempuran antara dua gelombang orang ini benar-benar menyeretnya. Ning masih menatap tentara dewa jahat, dan berkata dengan dingin, kamu juga mengatakan bahwa kami belum pernah melihatmu roh jahat membunuh orang. Bukankah itu Ye Junlin? Puluhan ribu prajurit di Baiyun Villa dibantai. Begitu banyak tuan di Pulau Laut Cina Timur tidak selamat. Beraninya kamu mengatakan bahwa kamu bengkok dan tidak membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Qi Fengchen berkata dengan dingin. Ya, itu benar. Iblis Ye Junlin tidak tahu malu. Bajingan, seperti belatung toilet. Orang seperti ini harus disambar 5 petir. Tidak bagus. Mati. Aku mengutuknya untuk mati. Orang-orang yang bengkok dan jahat ini semua tertawa. Tapi sebelum kamu tahu, siapa yang menyelamatkan Daxia sebelumnya? Siapa yang membesarkan Daxia Guo Wei? Mengapa Anda tidak menyebutkan hal-hal ini sama sekali? Lin Tianlong mencibir. Setan adalah iblis. Dia pasti memiliki tujuan dalam melakukan perbuatan baik. Saya tidak percaya dia memiliki niat yang baik. Qi Fengchen dan yang lainnya langsung bergema. Ya. Semua perbuatan baik itu palsu. Itu semua bohong. Sialan semacam ini tidak bisa mati dengan baik. Ya. Ye Junlin tidak bisa mati dengan baik. Begitu juga kamu. Sekelompok orang. Kutukan kamu untuk pergi ke neraka cepat atau lambat. Sekelompok orang benar mengutuk satu demi satu. Ye Junlin mengepalkan tinjunya. Dia marah. Apa yang positif? Apa itu jahat? Sebaliknya, kelompok prajurit yang baik ini terus mengatakan bunuh dan mati. Kamu bisa menghina kami, tapi kamu tidak bisa menghina dewa jahat. Dia adalah kepercayaan kami. Jika kamu menghina orang lain, kamu akan mati. Bunuh Wu She. Wajah Lin Tianlong dan yang lainnya berubah dengan liar. Tanpa diduga, beberapa ucapan bahagia mereka benar-benar membuat mereka marah. Su Shuashua. Pada saat ini, lebih dari selusin orang bergegas keluar. Para penjaga yang diatur oleh keluarga sekte di sekitar Lin Tianlong dan yang lainnya semuanya ahli super. Sekelompok iblis jahat berani menjadi sombong. Apakah kamu tahu siapa mereka? Lin Tianlong. Yang kelima di daftar bumi. Ini adalah pewaris keluarga Lin. Ini hanya saja pasukan dewa-dewa jahat mendengarkan. Aku peduli pada mereka. Siapa itu? Bunuh. Bab 1816. Tolong senior, buatku layak. Tentara dewa jahat segera membunuh Lin Tianlong dan yang lainnya. Lin Tianlong secara khusus menjadi sasaran arogansi ini. Lusinan Tuan mengepung mereka. Tuan yang layak yang tersisa bahkan lebih tragis. Berkelahi dengan Tuan 10 kali lebih banyak daripada Tuan mereka sendiri. Dalam pertempuran ini, kedua belah pihak tidak menunjukkan belas kasihan. Itu gelap. Kedua belah pihak menderita banyak korban. Awalnya, Ye Junlin bisa menghentikan perselisihan ini, tetapi itu tidak perlu. Selamatkan orang-orang ini yang akan membunuhnya. Dia tidak sakit. Meskipun 4 talenta peringkat teratas Lin Tianlong dan wali mereka sangat kuat, mereka semua dikalahkan setelah hanya beberapa menit ketekunan. Puff. Lin Tianlong terluka parah di bawah pengepungan 2 master peringkat surgawi. Puff. Fujia jatuh ke tanah dan memuntahkan darah setelah kalah dari master tingkat Tianbang lainnya. Puff. Puff. Sisanya jatuh ke tanah satu per satu. Menghadapi pasukan para dewa jahat yang mengancam, mereka sama sekali bukan tandingan. Kecuali orang mati, sisanya terluka parah dan semua jatuh ke tanah, berlama-lama. Kali ini, seluruh dunia seni bela diri Daxia secara kolektif menyerang Ye Junlin.
Banyak kekuatan kuno mengambil kesempatan untuk melepaskan kejeniusan keluarga untuk mengalami. Hanya saja Lin Tianlong dan yang lainnya sengsara. Begitu dia keluar, dia bertemu lawan yang tangguh. Tidak ada kesempatan untuk mengirim sinyal ke pasukan keluarga untuk meminta bantuan. Tentu saja mereka tidak akan pernah bertemu. Hanya saja seseorang mendorong di belakangnya, merancang konspirasi untuk kedua belah pihak untuk bertemu. Yang disebut Tuan Kebenaran. Itu saja. Apakah kamu tidak ingin membunuh kami? Berapa banyak kekuatan yang kamu miliki malu? Fujia dan yang lainnya jatuh ke tanah dan mulai melihat sekeliling untuk melihat bagaimana keadaan yang lain. Putus asa. Semua orang terluka parah dan jatuh ke tanah sambil berteriak. Tidak ada yang berdiri. Salah. Dan seseorang. Tiba-tiba, mata semua orang terfokus pada Ye Junlin sendirian. Bahkan pasukan para dewa jahat juga menemukannya. Ribuan mata menyapu. Mengapa saya tidak menemukan orang ini sekarang? Seolah-olah itu tidak ada. Itu benar. Barusan, Ye Junlin menggunakan teknik gerakannya untuk mencoba yang terbaik untuk menghindari pertempuran di antara mereka. Tetapi pada akhirnya, dia tidak bisa melarikan diri. Ini dia. Ning masih berkata segera, dengan sedikit harapan di hatinya. Saya harap Ye Junlin adalah seorang master. Kuharap dia lebih baik. Sejak awal, kupikir dia tidak biasa. Bisik Fujia. Begitu mereka bertemu, ketika semua orang menunjukkan keramahan mereka kepada mereka, Ye Junlin mengabaikan mereka. Ada dua alasan. Pertama, dia tidak mengenal mereka sama sekali. Dia berpura-pura. Kedua, dia adalah seorang ahli di luar dunia. Dan dia sombong. Dan mereka tidak bisa masuk ke matanya. Sekarang mereka sangat berharap bahwa Ye Junlin adalah tipe kedua. Haha, benar-benar meninggalkan seseorang. Bahwa dia, pemimpin pasukan dewa jahat berkata dengan dingin. Segera, beberapa ahli mengelilinginya. Masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Lebih baik kamu tidak menggangguku. Ye Junlin memperingatkan. Mencari kematian. Sebanyak 6 tuan menyerang Ye Junlin bersama-sama. Bang 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 bang. Tapi adegan yang tidak diharapkan siapapun datang. 6 tuan ini bahkan tidak menyentuh sudut pakaian Ye Junlin. Semuanya terkejut dan terbang keluar. Anda harus tahu bahwa 6 orang ini dekat dengan penguasa surga ke-7. Aku datang. Di pasukan para dewa jahat, seorang pria muda segera menembak. Dia adalah seorang jenius dalam pasukan para dewa jahat, dan kekuatannya sebanding dengan Lin Tianlong. Pergi. Ye Junlin meninju. Anak itu langsung terbang. Tidak ada perlawanan. Pada saat ini, ekspresi semua orang yang hadir sangat berubah. Apakah itu terlalu kuat? Pukulan tingkat ini. 3 master yang dapat menandingi daftar langit mungkin tidak dapat melakukannya. Fujia, Lin Tianlong dan yang lainnya melihat bahwa Ye Junlin sangat kuat. Segera berteriak, "Senior tolong tegakkan saya. Hancurkan iblis-iblis jahat ini." Bab 1817. Aku adalah iblis di mulutmu, Ye Junlin. Semua orang juga berteriak, "Senior, tolong ambil inisiatif untuk memimpin keadilan. Bunuh iblis-iblis jahat ini. Tolong pimpin keadilan." Semua orang menemukan tulang punggung pada saat ini dan berteriak serempak. Kali ini, pasukan dewa jahat panik. Tidak ada yang menyangka bahwa pria super kuat akan tiba-tiba muncul. Sepertinya itu harus ada dalam daftar. Dalam hal ini, hal-hal akan merepotkan. Untuk sementara waktu, pasukan dewa jahat menjadi waspada. Ye Junlin menyilaukan seperti matahari yang terik dan berbahaya. Bahwa mereka cukup ancaman. Jauh dari sini. Sekelompok orang berkumpul secara rahasia. Haha, semuanya berjalan sesuai rencana kita. Sekarang para pengikut dewa-dewa jahat telah bertarung dengan para jenius itu. Para jenius itu telah menderita banyak korban. Diperkirakan mereka semua akan segera ditelan. Itu terjadi di sudut. Ngomong-ngomong, sebarkan beritanya segera. Yang terbaik adalah membiarkan Tian's Mansion dan klan Baolong di sekitarnya mengetahuinya. Pasukan Dongdao merencanakan segalanya. Pada saat terakhir, mereka harus dibawa oleh Tian's Mansion untuk mengintensifkan konflik. Di medan perang, semua orang melihatnya. Para bidat iblis ini takut. Pukulan yang baru saja ditunjukkan Ye Junlin sangat mengerikan. Poin kuncinya adalah dia terlihat seperti orang biasa, tanpa fluktuasi energi nyata atau jejak energi di tubuhnya. Ini adalah gaya master yang tiada taranya. Dia, bukankah seharusnya dia masuk 10 besar di langit? Beberapa orang sudah mulai ragu.
10 teratas dalam daftar akan memasuki bidang lain. Ada 3 master di sisi pasukan Dewa Jahat yang sebanding dengan daftar langit, tetapi mereka hanya dapat dibandingkan dengan yang terakhir. Tidak bisa dibandingkan dengan yang sebelumnya. Ketika mereka melihat mereka, mereka ketakutan. Fujia, Ning masih menunggu yang lain untuk menunjukkan ekstasi mereka. Kami selamat. Saya pikir mereka akan mati. Jika mereka tidak terluka parah, saya khawatir banyak orang akan menari. Berputar. Siapa yang mengira bahwa master seperti itu akan muncul pada saat seperti itu? Yang mulia harus menjadi master dari peringkat surgawi. Kami sebenarnya tidak memiliki keluhan atau permusuhan. Kami berurusan dengan mereka, dan itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Anda bisa pergi dulu. Takut akan kekuatan Ye Junlin. Pasukan kejahatan para dewa mulai bernegosiasi untuk membiarkan Ye Junlin pergi. Melihat ini, Ji Fengchen dan yang lainnya sedang terburu-buru. Mereka semua berteriak. Senior, jangan tertipu oleh orang-orang ini malam sebelumnya. Generasi pejuangku harus bertanggung jawab untuk melenyapkan iblis dan mempertahankan jalan. Senior, tolong ambil tindakan dan bunuh iblis-iblis ini. Iblis untuk bergabung dengan belatung Ye Junlin itu. Tuhan tahu apa yang akan mereka temukan. Senior, belatung ini tidak boleh dibiarkan hidup. Lebih baik membunuh Ye Junlin setelah membunuh mereka. Kamu harus membongkar Ye Junlin menjadi 8 bagian dan buang mereka ke toilet. Biarkan iblis dan bidat di dunia tahu bahwa ini adalah akhir yang tragis dari Dewa Jahat. Ya, benar. Ye Junlin adalah penerus Dewa Jahat. Selama Ye Junlin memiliki akhir yang menyedihkan, itu akan dapat menghalangi iblis dan bidat lainnya. Ji Fengchen menunggu sampai dia berkata semakin keras. Terutama ketika Ye Junlin terlibat, dia berbicara buruk satu sama lain. Tentara Dewa Jahat juga terprovokasi. Menghina mereka bisa. Menghina keturunan Dewa Jahat tidak akan berhasil. Kami tidak peduli apakah Anda ahli dalam peringkat surgawi atau klan Baolong dari rumah kebijakan surgawi. Berani menghina keturunan Dewa Jahat, bunuh tanpa ampun. Meskipun pasukan Dewa Jahat memperhatikan bahwa Ye Junlin telah kekuatan yang sangat menakutkan. Tapi mereka tidak akan mundur. Sebaliknya, semuanya ditekan. Kamu mencari kematian. Senior, cepatlah. Bunuh kelompok belatung ini dulu. Kemudian bunuh belatung di Ye Junlin. Uji jalan lurusku. Senior, harapan kami semua ada padamu. Cepatlah dan ambil tindakan ayo. Ji Fengchen dan yang lainnya mendesak. Di mata tentara Dewa Jahat, perang tidak bisa dihindari. Aku khawatir aku tidak akan bisa menembak. Ye Junlin tiba-tiba berkata saat ini. Kenapa, senior? Karena aku adalah belatung Ye Junlin yang kamu maksud. Bab 1818, semua diterima. Kata-kata itu tidak mengejutkan dan mati tanpa henti. Begitu kata-kata Ye Junlin keluar, seluruh penonton terdiam. Mati diam ke titik di mana jarum bisa terdengar. Ini adalah sesuatu yang tidak terpikirkan oleh siapapun di sini. Ye Junlin, keturunan Dewa Jahat, ada di tengah. Ini. Siapa yang akan percaya ini? Ribuan orang di lapangan semuanya terpana, tidak bergerak, dan bahkan ekspresi mereka membeku. Masing-masing seperti patung. 1 menit penuh. Begitulah reaksi seseorang. Kamu, apa yang kamu katakan? Kamu adalah keturunan Dewa Jahat. Pria itu bertanya dengan gemetar, mulutnya bergetar hebat. Suaranya menarik semua orang kembali dari keadaan tercengang mereka. Semua orang memandang Ye Junlin dengan ngeri. Terutama Ji Fengchen, Fujia dan yang lainnya. Bola mata bermunculan. Aku Ye Junlin. Suara itu jatuh. Wajah Ye Junlin berubah. Pada akhirnya, yang keluar adalah wajah aslinya dari Gunung Lu. Ya, itu adalah keturunan Dewa Jahat. Saat Ye Junlin menunjukkan wajah aslinya, para penonton menjadi gila. Sekarang, tidak peduli siapa itu, mereka semua hafal penampilan Ye Junlin. Lihat wajah aslinya. Para pengikut Dewa Jahat sangat bersemangat sehingga mereka tercekik. Bergairah. Terlalu bersemangat. Melangkah melalui sepatu besi. Tidak ada tempat untuk menemukannya. Dan tidak perlu usaha untuk mendapatkannya. Keturunan Dewa Jahat yang mereka cari secara aktif. Mereka menemukannya seperti ini. Semua orang memilikinya. Sembah penerus Dewa Jahat. Puff. Kelompok pengikut Dewa Jahat ini berlutut satu demi satu. Kiki berteriak. Lihat dewa kecil yang jahat. Di masa depan,
Kita semua akan mengikuti dewa kecil yang jahat. Ikuti perintahmu. Sekarang para pengikut dewa jahat dari seluruh dunia keluar dari pegunungan. Bukankah mereka hanya menuruti perintah Ye Junlin? Melihat orang-orang yang berlutut di tanah, Ye Junlin tiba-tiba memiliki ide lain di benaknya. Sebelumnya, dia berpikir bahwa dia akan pergi sejauh yang dia bisa tanpa menghubungi para pengikut dewa jahat ini. Tapi sekarang tampaknya para pengikut dewa jahat berlarian, dan mereka mudah digunakan, meningkatkan kontradiksi, dan menyebabkan sejumlah besar pertikaian di dunia seni bela diri Daxia. Jadi Ye Junlin punya ide baru. Daripada membiarkan kekuatan berbahaya ini menjadi liar, dia mungkin juga mengambil semuanya. Dia memiliki komando terpadu. Dengan demikian, pertama, itu tidak akan digunakan. Kedua, tidak akan terjadi apa-apa. Menurut ketaatan sekelompok orang ini kepadanya, pada dasarnya dia berkata satu, orang-orang ini tidak akan pernah berani dua. Kumpulkan saja semua pengikut dewa jahat bersama-sama. Ye Junlin menyatukan perintah, sehingga tidak ada yang terjadi. Semakin cepat semakin baik, semakin lambat, semakin banyak hal yang akan terjadi. Di sisi lain, itu adalah kekuatan super untuk mengumpulkan pengikut dewa jahat. Ini bagus untuk Ye Junlin. Yah, kalian semua akan mengikutiku mulai sekarang. Ye Junlin berkata dengan dingin. Aku bersedia bersumpah untuk mengikuti dewa kecil yang jahat. Semua orang bersemangat dan bersujud. Mereka ingin dipulihkan oleh Ye Junlin, dan semuanya mendengarkan Ye Junlin. Cukup untuk menjelaskan betapa kuatnya dewa jahat Huoyun saat itu, dan mengapa era itu disebut era dewa jahat. Diperkirakan dewa jahat telah menjadi kepercayaan kelompok orang ini. Itu sebabnya dia mematuhi Ye Junlin tanpa syarat. Tidak ada yang menyangka ini akan terjadi. Itu benar untuk menarik kedua belah pihak untuk bertarung. Tapi protagonis sebenarnya Ye Junlin muncul. Kacau semuanya. Dewa jahat kecil. Saya juga tahu bahwa ada kawan di sekitar. Saya segera mengirim seseorang untuk memberitahu mereka agar datang untuk bertemu. Seseorang berkata. Ye Junlin mengangguk. Yah, biarkan semua orang berkumpul. Lebih baik membiarkan semua orang berkumpul. Dewa jahat kecil. Ini agak sulit. Ini perlu rencana jangka panjang. Semua orang tampak malu. Ye Junlin tersenyum. Jangan khawatir. Aku punya rencana sendiri. Tapi sebelum aku mengumumkan rencana ini, aku akan berurusan dengan mereka dulu. Ye Junlin memandang Lin Tianlong, Fu Jia dan yang lainnya. Boom. Pada saat ini, mereka disambar petir. Bab 1819. Kesopanan berlutut ke sekte jahat. Kulit kepala semua orang mati rasa. Darah mengalir ke belakang. Dan udara dingin mengalir ke langit dari telapak kaki mereka. Tidak menyangka. Aku tidak bisa membayangkan membunuhnya. Orang ini ternyata adalah Ye Junlin. Belatung di mulut mereka. Iblis besar yang tidak bisa mati ada di depan mereka. Kuncinya adalah menggunakan segala macam hinaan verbal di depan orang lain. Bahkan cukup bodoh untuk meminta orang membunuhnya. Ada banyak hal aneh di dunia. Tetapi di dalamnya, hal yang paling aneh adalah ini. Tidak ada yang menyangka bahwa Ye Junlin akan muncul di sini. Hal ini lebih mudah. Kebetulan mereka mengenai moncongnya. Ye Junlin melirik dan menundukkan kepalanya satu persatu. Wajahnya terbakar panas. Lin Tianlong menundukkan kepalanya dan tidak berani menatapnya. Fu Jia menunduk dan tidak berani menatapnya. Setelah tersapu oleh mata Ye Junlin, semua orang menundukkan kepala satu persatu. Tidak berani menatap Ye Junlin sama sekali. Terutama Ji Fengchen, Ning Yiren dan mereka yang menghina Ye Junlin sekarang bahkan lebih bersalah. Dengan kepala tertunduk, dia tidak sabar untuk menemukan celah di tanah untuk masuk. Mata Ye Junlin seperti matahari yang terik, menyinari wajah mereka. Rasa sakit yang membakar, seolah-olah dipotong oleh pisau. Mereka sangat gugup hingga gemetar, dan seluruh tubuh mereka basah oleh keringat. Jangan mencariku. Jangan mencariku. Dia tidak melihatku. Dia tidak melihatku. Ji Fengchen menundukkan kepala mereka ke kerumunan dan dengan sengaja bersembunyi. Berdoa agar Ye Junlin tidak menemukan mereka. Suasananya membosankan. Semua orang sepertinya memiliki batu besar di mulut mereka. Terutama Ye Junlin tidak berbicara lama. Semua orang merasa dadanya akan meledak. Hampir tercekik. Puff. Seseorang akhirnya tidak tahan dengan tekanan dan berlutut di depan Ye Junlin. Tuhan Dewa Jahat adalah salahku. Si kecil yang tidak memiliki mata. Seharusnya aku tidak menghinamu.
Kau harus memperlakukan si kecil seperti kentut. Ya, maafkan aku, dewa jahat. Beraninya kita punya ide lain. Kita tidak bisa mengendalikan mulut yang patah ini. Puff, puff. Semuanya berlutut di depan Ye Junlin dan meminta maaf. Tercengang. Lin Tianlong, Fujia dan yang lainnya tercengang. Bersama dengan ribuan orang di belakang Ye Junlin, mereka tercengang. Apakah ini yang disebut kesopanan? Mereka benar-benar berlutut karena takut pada iblis jahat yang mereka sebut bidat. Konyol, konyol. Ye Junlin senang. Hahaha. Ribuan orang di belakangnya tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Bukankah orang-orang terkenal dan baik harus bersumpah sampai mati? Mengapa kamu berlutut? Ini adalah lelucon terbesar yang pernah saya lihat. Dihadapkan dengan segala macam ironi, Lin Tianlong dan Fujia malu. Hari ini, orang-orang tersesat. Karena kamu bersujud, aku akan mengampunimu sekali. Ye Junlin tersenyum. Terima kasih, dewa jahat. Terima kasih. Semua orang mulai bersujud untuk berterima kasih. Sayang sekali. Kamu memalukan jalan lurus. Aku, Fujia, jijik bersamamu. Melihat orang-orang ini bersujud dan berterima kasih kepada mereka, Fujia, Lin Tianlong dan yang lainnya merasa tidak nyaman, seperti memakan lalat. Reputasi Zheng Dao telah dipermalukan oleh kelompok orang ini. Dia bahkan berlutut dan memohon belas kasihan kepada iblis jahat. Anda lebih baik mati daripada menyerah. Segera, Fujia dan Lin Tianlong memberikan pandangan setuju pada Ji Fengchen dan yang lainnya. Mereka yang menghina Ye Junlin barusan pada dasarnya berlutut. Hanya Ji Fengchen dan yang lainnya lebih baik mati dan tidak pernah berdiri. Kerja bagus, kata Fujia bersemangat. Acungan jempol untuk mereka. Bahkan jika Anda mati, Anda harus menunjukkan cara yang bengkok dan jahat ini untuk melihat tulang punggungnya. Tapi sepertinya beberapa orang yang barusan meneriakiku paling keras tidak berdiri. Suara Ye Junlin terdengar. Ji Fengchen dan Ning masih menggigil seperti jatuh ke dalam gua es. Puff. Tuan Dewa Jahat, aku salah. Aku mohon pengampunanmu. Ji Fengchen berlutut di tanah segera setelah dia selesai berbicara. Lin Tianlong dan Fujia tercengang. Apakah Anda mengatakan bahwa Anda lebih baik mati daripada menyerah? Bab 1820. Menghancurkan garis pertahanan psikologis. Semua orang memandang Ji Fengchen dengan heran. Tanpa perjuangan apapun. Ji Fengchen, Anda adalah arogansi dari daftar musim panas yang besar. Anda mewakili dunia seni bela diri Daxia. Tidak bisakah Anda memiliki sedikit lebih banyak tulang punggung? Lin Tianlong dan Fujia tidak sabar untuk naik dan menamparkan wajah Ji Fengchen. Tidak hanya mereka, tetapi bahkan orang-orang di belakang Ji Fengchen sangat marah. Itu saja. Tindakan Ji Fengchen bahkan mengejutkan Ye Junlin. Ini berubah terlalu cepat. Orang yang berteriak paling keras dan paling banyak mengutuk, ternyata yang paling pengecut dan yang paling mungkin untuk berkhianat. Seringkali pria jujur yang penuh dengan kebajikan, kebenaran dan moralitas ini adalah seorang munafik. Saat bencana melanda, Anda pasti akan menjadi orang pertama yang mengakuinya. Inilah yang disebut kesopanan. Di mana yang lain? Suara dingin Ye Junlin terdengar, dan Ning masih gemetar hebat dengan 3 atau 4 orang yang tersisa. Mereka benar-benar tidak tahan dengan paksaan Ye Junlin. Tetap saja, jangan berlutut padanya. Jangan lakukan hal memalukan itu. Fujia segera berteriak. Aku lebih baik mati daripada menyerah. Bahkan jika aku mati, aku tidak bisa berlutut di sekte jahat ini. Lin Tianlong juga meraung. Ning masih menatap Ye Junlin dengan keras kepala, tetapi tidak berlutut atau menyerah. Bunuh kami jika Anda memiliki kemampuan. Kami tidak akan berlutut untuk Anda. Ning masih memancarkan ketegasan di matanya. Semua orang juga sedang sekarat. Apakah kamu tidak takut mati? Jadilah baik. Wajah Ye Junlin berubah tiba-tiba, dan tubuhnya mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan. Niat membunuh seperti jaring besar yang tak terlihat, membanjiri langit dan bumi, menekan 10 hari dan 9 tempat. Pada saat ini, semua orang tampaknya dicekik oleh tangan besar yang tak terlihat. Semua orang berjuang dengan leher mereka. Hanya saja tangan besar yang tak terlihat itu semakin kencang. Napas semua orang semakin cepat, dan wajah mereka semakin merah. Kekuatan tak terlihat yang menahan tenggorokan semakin besar, dan semua orang hampir mati lemas, dan kulitnya berangsur-angsur berubah menjadi ungu. Uah! Uah! Banyak orang membuat suara sama sekali, dan hanya bisa berjuang tanpa suara. Otak mereka kosong,
Kesadaran mereka berangsur-angsur menghilang, dan jiwa mereka tampaknya diekstraksi. Seperti inilah rasanya kematian. Ketika kematian datang, tidak ada yang tidak takut. Puff. Pada saat kematian ini, seseorang akhirnya tidak tahan lagi. Puff. Satu lagi. Puff. Pada akhirnya, hanya Ning yang tersisa. Matanya melotot dan dia hampir mati. Pada saat ini, dia mengerti bahwa Ye Junlin benar-benar akan membunuhnya. Puff. Dia mencoba yang terbaik untuk berlutut di depan Ye Junlin. Semua orang menyerah. Siang Ye Junlin berlutut. Ye Junlin benar-benar menghancurkan garis pertahanan psikologis mereka dan benar-benar menghancurkan rasa superioritas mereka yang layak menjadi terak. Hai. Lin Tianlong dan Fujia kehilangan muka. Orang-orang benar-benar tersesat hari ini. Mereka akan menjadi aib. Ini adalah rasa malu yang tidak bisa hilang dalam hidup mereka. Tuan Dewa Jahat, kami salah. Dan kami meminta maaf kepada Anda. Ning masih berlutut di depan Ye Junlin secara bersamaan. Ini adalah kekuatan Dewa Jahat. Tulangnya tidak sekeras tulang kita. Ribuan orang di belakang Ye Junlin tertawa terbahak-bahak. Sudah lama mereka tidak begitu bahagia. Chi Fengchen, kalian sangat mengecewakanku. Kalian tidak pantas berada di daftar peringkat. Kalian adalah aib keluarga. Fujia langsung mengutuk dengan marah. Mendengar ini, Ji Fengchen memanjat di depan Ye Junlin. Aku, Ji Fengchen, akan dihormati oleh Dewa Jahat. Dewa Jahat pasti akan mendominasi dunia seni bela diri di dinasti Xia. Bagaimana Anda bisa orang bodoh dipermalukan? Sikap Ji Fengchen. Biarkan semua orang yang hadir menghela nafas. Terlalu tak tahu malu. Tuan Dewa Jahat, orang-orang baik ini semua harus dibunuh. Jangan simpan satu pun. Mata Ji Fengchen bersinar dengan kekejaman. Semua terbunuh. Bersambung.